Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya sudah kenyang dari DPRD 32, dari pengusaha, DPRD 32, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap, sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi, saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Cuma sekali lagi balik ke Tuhan. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Oh enggak, Pak. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Oh enggak, Pak. Tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Tenang, tenang. Belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itu. Agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya. Jumlah pelajaran 17 ambil. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Sama jumlah mata kuliahnya seabrak-abrak. Yang enak Mbak Nana ngomong-ngomong salty dari duit. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lupa, gerak pilih nomor 4. Yang cepat, yang kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, bahwa yang dibahas di sana adalah tentang berkaitan nama Ahok oleh Bang Denny Siregar, ya, telah menyampaikan tadi bahwa dalam setiap usulan atau program besar pemerintah, nama Ahok selalu diusulkan di sana. Nah, kita melihat bahwa di era Pak Jokowi, waktu menyusun sebuah program pemerintah dan menyusun kabinet-kabinet, dan nama Ahok telah terlibat di sana. Tapi sayangnya waktu itu karena dia dikatakan memiliki kasus yang segera menjalani penahanan, ya, waktu masih dia dalam penjara, teman-teman. Tapi sayangnya waktu itu nama beliau atau Ahok tidak bisa menjabat sebagai duduk di kabinet waktu itu, teman-teman. Nah, kita melihat bahwa Ahok dan KDM sedang diisu-isukan, teman-teman, ya, mereka adalah kedua orang ini yang paling cerdas, paling tegas, dan paling jujur, teman-teman. Karena dalam setiap pekerjaan mereka itu mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ya. Dalam setiap program pekerjaan mereka tidak memprioritaskan kepentingan keluarga mereka, tidak memprioritaskan kepentingan diri mereka, tapi selalu mereka berjuang untuk mementingkan, ya,
kepentingan-kepentingan masyarakat atau lebih mendekati orang-orang masyarakat dan juga lebih mengutamakan orang-orang miskin, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman mereka berdua ini segera sehat dan diberikan kekuatan, dan semoga harapan-harapan kita ya teman-teman yang sedang diisu-isukan saat ini, sedang diperbincangkan bahwa Ahok ya dan KDM atau Kang Deddy Mulyani mereka berpasangan untuk menjadi calon presiden di tahun 2029 nanti, teman-teman ya. Ya, antara Ahok dan Kang Deddy menjadi wakil dan menjadi presiden. Kita yang penting mereka berdua inilah bisa menjadi pasangan calon presiden ke depan nanti, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang bersih, teman-teman ya. Orang-orang yang bersih dan tidak mau mengkorupsikan uang negara. Nah, artinya mereka berdua ini, Ahok dan KDM ini adalah jauh dari kata korupsi. Nah, kita lihat jejak pekerjaan mereka, yang bagaimana mereka menjabat di pemerintah, tidak ada nama mereka cacat di sana, teman-teman, atau ada isu-isu kasus korupsi atau kasus-kasus kriminal yang mereka lakukan selama mereka menjabat di dalam pemerintahan mereka. Kita melihat sekarang ya, KDM sekarang banyak orang-orang yang menyukai beliau ya, banyak orang-orang yang senang dengan beliau, dan banyak orang-orang yang mengidolakan beliau ya, karena dalam pekerjaannya dia tidak fokus dengan hal-hal yang lain dan terhadap masalah-masalah yang sedang viral saat ini, tapi dia selalu merakyat ya, selalu bersama-sama dengan rakyat. Apapun program-program yang dilakukan, yang dibuat dalam masa pemerintahannya, dan itu selalu tertunjuk kepada masyarakat, dan selalu kinerjanya juga transparan, teman-teman. Tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam pekerjaan dan dalam program-program yang dia lakukan di masa pemerintahannya. Nah, beliau adalah sedang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat kalau nggak salah saat ini, dan beliau orang tegas ya, orang yang tidak banyak dan tidak mau berembel-embelan, teman-teman ya. Dia selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan oleh rakyatnya sendiri. Berbeda, teman-teman ya, dengan orang-orang yang lain yang sedang menjabat juga, dan mereka hanya memikirkan keluarga mereka, dan mereka memikirkan kepentingan kehidupan mereka sendiri. Nah, namun berbeda dengan orang yang dua ini. Nah, kita doakan saja ya, semoga dalam dunia politik mereka berhasil dan sukses ya. Kita meyakini betul bahwa ketika Ahok dan KDM menjadi presiden nanti di tahun 2029 ya, menjadi harapan baru dalam bagi kita, supaya bangsa kita atau negara ini adalah maju dan bisa bertumbuh dengan hal-hal yang baik dan harapan-harapan yang baru, teman-teman ya. Karena kita melihat bahwa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kedua orang ini adalah selalu berhasil, dan tidak pernah ada kegagalan-kegagalan di dalam upaya-upaya mereka yang mereka lakukan selama ini dalam masa jabatan mereka masing-masing, teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali, teman-teman ya, supaya bangsa ini, negara ini, ketika nanti mereka yang pimpin berdua ya, kita yakin betul bahwa negara ini nanti akan bersih dari sampah-sampah korupsi, teman-teman ya. Kita yakin betul ketika Ahok dan KDM menjadi presiden ya, di tahun depan yang akan mendatang, sekitar 3-4 tahun ke depan lagi, jika itu betul nanti mereka bisa menjadi berdua berpasangan jadi presiden ya, kita yakin betul itu bahwa negara ini akan pasti maju ya. Kenapa alasannya bisa maju? Karena mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa, mengutamakan kepentingan rakyat, dan mengutamakan kemakmuran dan kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita ini dan negara kita ini. Karena kita melihat jejak-jejak kerja mereka, pengalaman mereka selama ini ya, selalu berhasil, teman-teman ya, dan selalu visi misi mereka itu selalu membuat untuk kepentingan bangsa ini ya, teman-teman ya. Jadi kita harapkan ke depan bahwa mereka berdua ini adalah orang yang
kita harapkan ya menjadi pembawa bangsa, menjadi apa bangsa ini mereka bawa dalam hal-hal yang baik ya. Nah, tentu dalam hal itu juga teman-teman tidak mudah ya. Ada juga ya orang-orang yang tidak suka dengan mereka, ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka, dan banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka berdua. Tapi ya semoga bisa jauh dari semua itu tuh teman-teman ya, mereka, sehingga apapun nanti ke depan yang menjadi kendala, yang menjadi halangan dan sebagai proses, dan mudah-mudahan mereka bisa melewati hal itu. Ya, kita mengharapkan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar tadi sangat jelas sekali teman-teman ya. Nama Ahok sedang ramai diperbincangkan di media sosial saat ini teman-teman, karena ada dua kemungkinan teman-teman ya. Karena para mafia koruptor ini ya, korupsi uang negara ini, mereka tidak senang ya mendengar nama Ahok saja. Ya, mereka seperti cacing kepanasan teman-teman, karena mereka tidak senang melihat Ahok ada di dalam dunia politik, apalagi memiliki satu jabatan dalam pemerintahan. Pasti orang-orang itu tidak senang dengan beliau ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tujuan Ahok adalah untuk membersihkan ya bangsa ini, negara ini dari tangan mafia, dari tangan orang-orang yang berkepentingan keluarga dan berkepentingan pribadi ya, termasuk orang-orang yang melakukan korupsi ya, mengkorupsikan uang negara ya, mengkorupsikan apa itu uang-uang program pekerjaan pemerintah. Nah, uang negara itu dari mana teman-teman? Kalau kita tahu bahwa itu dari rakyat sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Kita bayar pajak ya, kita bayar pajak, kita bayar ini segala macam teman-teman. Kita sudah taat untuk melakukan bayar pajak macam-macam. Tapi uang itu, pajak itu dimasukkan di kas negara. Nah, lalu setiap ada program pemerintah ya, uang negara itulah yang diberikan ya untuk membangun seperti proyek-proyek besar. Nah, jadi itulah kesempatan para mafia koruptor ini ya, mereka menyalahgunakan anggaran-anggaran tersebut ya, sebagian masuk di dalam kantong sendiri, sebagian besar mereka mengkorupsikan. Nah, sehingga anggaran yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak tepat sasaran dan tidak digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa ketika nanti Ahok dan KDM menjadi orang nomor satu di negara kita ini, adalah katakanlah mereka menjadi presiden, dan kita yakin betul ya bahwa para mafia koruptor ini akan mati kutu ya, mereka akan mati kutu dan gulung tikar teman-teman, karena dibersihkan semua ya. Ya, kita tahu sekarang Bapak Prabowo pernah menyampaikan bahwa dia akan membersihkan korupsi-korupsi, tapi nyatanya sampai saat ini ya beliau masih ya, katakanlah masih, bukannya korupsi, bukannya makin berkurang teman-teman ya. Orang-orang korupsi saat ini bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Nah, kita tidak tahu itu penyebabnya dari mana. Apakah dari pemerintah penegakan hukum terlalu memberikan kelonggaran, atau membebaskan, atau memberikan ya mungkin secara informasi, secara ini ya, mereka tentu bekerja, mereka tentu juga mengawasi teman-teman. Tapi kita tidak tahu bagaimana, apakah mereka betul-betul melakukan itu dengan ketulusan mereka, mereka betul-betul membersihkan, tapi hanya sebagai formalitas aja di lapangan supaya dianggap oleh masyarakat ini para KPK, para pejabat penegak hukum mereka bekerja. Tapi ternyata ya kasus-kasus yang korupsi yang terjadi saat ini bukannya berkurang lah, malah makin bertambah. Kita dengar kemarin ya teman-teman ya, apa yang terjadi di Sumatera Utara ya, di Provinsi Medan teman-teman ya, banyak pejabat-pejabat tinggi ya yang mengkorupsikan uang ya dalam pembangunan jalan. Nah, itu salah satu berita baru yang baru-baru kita dengar yang beredar di media sosial saat ini teman-teman. Dan kita yakin kalau pemerintah terus bekerja ya, termasuk dalam para pengaman, dan tentu dari kejaksaan dan KPK betul-betul membersihkan semua orang-orang korupsi ini ya, negara ini dari tangan-tangan mafia koruptor. Dan saya yakin bangsa ini semakin baik dan semakin maju, dan masyarakatnya juga semakin bertambah makmur. Nah, teman-teman,
silakan dukung video ini, di like dan di subscribe teman-teman. Jika teman-teman memiliki pendapat atau pikiran, ide-ide teman-teman, silakan sampaikan pendapat Anda di dalam komentar yang ada di dalam video ini. Sukses selalu teman-teman. Salam NKRI, salam perubahan.